wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Kepala Pekon Sukoharjo 1 Bapak Abdul Hakim SP dan jajaran aparatur Pekon. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN Pekon Sukoharjo 1 Bapak Danang Kusnadi MSI. Yang saya hormati dosen Institut Bakti Nusantara Ibu Siti Mukodimah MTI dan Ibu Ida Ayu Putu Anggi SMH. Yang saya hormati narasumber pada acara pada hari ini Bapak Malik Fajar SH. Yang saya hormati perwakilan dari Pringsewu TV Bapak Arman, serta rekan-rekan KKN dan para peserta sosialisasi yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi mengenai edukasi pernikahan dini pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara pada pagi hari ini. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Sosialisasi kepada perwakilan Bagus Prima Yoga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Pekon, yang kami hormati Bapak Danang Kusnadi MSI selaku dosen pendamping lapangan KKN Pekon Sukoharjo 1, yang kami hormati Ibu Siti Mukodimah MTI dan Ibu Ida Ayu Putu Anggi SMH sebagai dosen pendamping kegiatan PKM Pekon Sukoharjo 1, yang kami hormati perwakilan media Pringsewu TV Bapak Rahman, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan mahasiswa KKN Institut Bakti Nusantara Pringsewu, dan kepada hadirin peserta sosialisasi edukasi yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan semuanya kelak di dunia maupun di akhirat. Pertama-tama terima kasih banyak untuk para hadirin peserta edukasi pada pagi hari ini. Saya selaku ketua panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyediakan tempat kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Kepala Pekon beserta aparatur Pekon, terima kasih banyak atas support dalam terlaksananya kegiatan PKM di Pekon Sukoharjo 1 ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku ketua panitia. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh dosen Institut Bakti Nusantara Pringsewu, kepada beliau Ibu Ida Ayu Putu Anggi SMH, dipersilahkan. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari perwakilan ya Pak, Bu. Perwakilan dari Institut Bakti Nusantara. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Pekon Sukoharjo 1 beserta jajarannya. Terus kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta sosialisasi pada hari ini. Kami perwakilan dari Institut Bakti Nusantara. Pak, udah dengar ya Pak ya, Institut Bakti Nusantara? Dulu kami itu bernama Stimik Pringsewu, tapi karena kami sudah berubah status menjadi institut, jadi kami meleburkan dua fakultas, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Komputer. Jadi kita berubah nama menjadi Institut Bakti Nusantara. Jadi mahasiswa kami hari ini melakukan KKN di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pekon Sukoharjo 1. Mohon bimbingannya Pak, Bu. Mohon ditegur jika ada salah baik perilaku, tindakan mahasiswa kami. Mereka masih belajar, mungkin di kampus mereka kami memberi teori. Kadang teori sama praktek tuh kadang nggak sejalan ya, nggak berjalan lurus. Jadi mohon arahan dan bimbingannya, tegur mahasiswa kami jika mahasiswa kami melakukan kesalahan. Wah, bersyukur saya Pak ya. Semoga KKN ini berkelanjutan ya Pak. Kita tetap melakukan sosialisasi, melakukan pengabdian, mahasiswa kami melakukan kegiatan kemasyarakatan, biar mahasiswa kami memahami kalau teori itu kadang tidak sejalan dengan praktek. Kadang sisi humanisnya harus dikedepankan. Jadi akhir kata saya nggak mau panjang-panjang, biarkan narasumber menceritakan tentang apa itu pernikahan dini. Jadi akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup, selamat siang. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir oleh perwakilan aparatur Pekon, kepada beliau Bapak Darmadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, saya mengucapkan dulu mohon maaf sebelumnya. Karena apa? Mungkin di sini saya hanya mewakili dari pemerintahan Pekon Sukoharjo 1, di mana pada saat ini Bapak Kepala Pekon tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua, yang mana beliau masih ada tugas yaitu di Kota Jambi. Namun sebelumnya, bila mana saya dalam mewakili juga kurang memuaskan ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para narasumber, ibu dosen atau juga adik-adik KKN semuanya, dan juga rekan-rekan aparatur Pekon sekalian, maka sekali lagi saya mohon maaf. Yang selanjutnya tentu saya mengucapkan salam hormat kepada ibu narasumber, ibu dosen, pembimbing daripada adik-adik KKN serta ketua dari KKN, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu tentang sosialisasi pernikahan dini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa menjadi edukasi untuk masyarakat, khususnya Sukoharjo 1, yang mana dalam hal ini yang namanya pernikahan dini itu memang sangat penting di masa-masa sekarang,
Mungkin untuk di akhir-akhir pendidikan itu memang sangat-sangat rawan sekali. Artinya apa? Banyak pernikahan yang dipaksakan. Dalam arti dipaksakan itu belum mencukupi umur terutama. Kalau di luar itu kita mungkin tidak ada kewenangan untuk membahas ya. Nah, maka dari itu saya sebagai pemerintahan PEKON yang mewakili itu sangat berharap kepada ibu pembimbing, kepada para narasumber untuk memberikan satu wawasan atau pengertian bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara kita memberikan masukan kepada masyarakat yang lebih simpel tapi mudah dimengerti. Karena kalau hanya berbicara panjang lebar, mungkin itu di setiap desa ada tokoh masyarakat, tokoh agama terutama, itu pasti akan memberikan nasihat kepada kaula muda serta orang tua. Tapi terkadang tanggapan itu kan hanya dianggap angin lalu. Nah, harapan kami, berikanlah satu penerangan atau penjelasan kepada masyarakat yang simpel tapi mudah dimengerti. Nah, disitulah itu menjadi ya tentunya PR kita bersama, Bu ya. Nah, mungkin itu hanya sebagai harapan. Dan untuk kepada adik-adik KKN atau apa? KKN ya. Itu saya atas nama pemerintahan PEKON juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang, ke depan untuk alumni-alumni yang berikutnya bisa memberikan masukan kepada desa kami, kepada kami, bisa bekerja sama dan tentunya di dalam mengambil ilmu di masyarakat bisa lebih bermanfaat, bisa lebih menambah pengalamannya, karena mungkin teori untuk di universitas dengan di masyarakat tentu banyak juga perbedaannya. Maka dari itu sekali lagi saya mengucapkan kepada teman-teman KKN atau adik-adik KKN, selamat bekerja, selamat belajar di desa kami. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Kalau ada keperluan kepentingan apapun, bisa minta tolong kepada Bapak RT, Bapak Kadus atau masyarakat siapapun. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi. Apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan, selama itu untuk mendukung pendidikan, maka saya nyatakan untuk dipersilahkan. Kami sangat terbuka dan mudah-mudahan warga kami juga artinya sudah terbiasa untuk bersama-sama membimbing, membina dengan adik-adik KKN dari universitas manapun itu. Mungkin hanya itu, saya tidak panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama pemerintahan PEKON Sukoharjo 1 kami mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Hadirin yang terhormat, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi tentang mengenai pernikahan dini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, narasumber hebat kita, beliau Bapak Malik Fajar SH. Kepadanya waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala jami'i ni'amillahi wa syarubah wa ta'amah wa la hawla wa la quwata illa billah wa bi syafaati rasulillah Muhammad ibni Abdillah sahibi syafa'ah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Abdul Hakim atau yang mewakili Pak Abdul Hakim masih ke Jambi Pak ya. Salam buat Pak Abdul Hakim dari KUA. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala PEKON Pak Kadus, para peserta yang kami hormati, aparatur PEKON, para kaur kasih yang kami hormati, Bapak RT, para RW atau Kadus, dan seluruh aparatur PEKON yang tentunya tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim kami. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi pun. Yang kami hormati Ibu dosen pendamping, Ibu Anggi, yang mana Ibu Anggi mohon izin. Oh Ibu Anggi yang samping saya, orangnya sanguinis Bu, cuma agak lupa nama orang gitu. Jadi ini saya punya catatan, ada Ibu Ida Ayu Putu Anggi ya namanya Ibu ya. Ibu Siti Mukodimah. Oh mohon izin Ibu Siti Mukodimah. Dan bapak-bapak sekalian yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu, kita mulai, nggak usah lama-lama Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Jadi intinya kemarin kami mendapatkan tembusan dari teman-teman IBN ya, IBN atau STIMIK. Kalau dulu kita tahunya STIMIK Bu, sekarang namanya udah IBN. Wah, luar biasa. Jadi gini Bu Bapak, seharusnya Pak Kepala KUA yang berwenang untuk memberikan materi pada hari ini. Cuma delalah ya, Pak Kepala KUA pada hari ini, walaupun ini bulan suro, biasanya bulan suro hajatan sepi Bu ya, tetapi tidak Bu. KUA 24 jam standby dari awal 2023 sampai sekarang, hampir 1 minggu itu minimalnya itu 3 kali pernikahan. Walaupun bulan suro sama Bapak Ibu-Ibu. Pak Kepala hari ini menikahkan 3 pasang. Ya, 3 ekor, 3 pasang sing dijabke. Jadi kita bagi-bagi tugas, mohon izin. Jadi Ibu Bapak sekalian, ya intinya pernikahan dini sesuai dengan temanya. Sebenarnya tidak ada yang melarang. Sebelum kita melangkah ke depan, intinya dalam tanda kutip, mohon izin, mohon maaf, pernikahan dini tidak ada yang melarang. Tetapi melihat perkembangan zaman, ada sebab dan akibat dari pernikahan dini. Nah, pernikahan dini banyak sebabnya dan akibatnya pun apa? Mudaratnya akan lebih besar. Makanya pemerintah kita dalam ini menganjurkan untuk usia idealnya anak menikah itu adalah berapa Bapak Ibu? Untuk perempuannya berapa? Anak sing 19, 21, lolitur ya. Idealnya adalah umur 21 bagi perempuan. Lah bagi laki-laki beda Bapak Ibu. Idealnya bagi laki-laki itu adalah 25 tahun. Ini mohon izin, mohon maaf, untuk yang agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja beliau menikah dengan seorang wanita yang umurnya masih berapa? 12 tahun. Namanya Siti. Untuk yang Islam namanya Siti. Ayo kok digolek nang Google lah, silahkan. Kenapa kok beliau menikahi anak di bawah umur? Mohon maaf, mohon izin, bukan berarti beliau pedofil, bukan berarti beliau ini, mohon maaf, tanda kutip hyper dalam hubungan seksualitas, tapi bukan Bapak Ibu. Tapi beliau memang ada suatu perintah tertentu, dan beliau ketika telah menikahi istrinya ini yang berumur 12 tahun, beliau itu tidak pernah menyentuhnya, beliau tidak pernah tidur bersamanya sampai dengan umur 19 tahun. Nah, Bapak Ibu, kita mulai iki namung gambaran mawon. Jadi mohon izin, kena apa kok pemateri ini bocah cilik ya. Mohon maaf, ini mohon izin. Jadi nggak apa-apa, konco-konco guyu-guyu nggak masalah, teman-teman mahasiswa nggak masalah, karena semangat ini Pak Lurah, Bu dosen, Bu pembimbing, ini dikasih tanda ini nanti untuk yang KKN di Sukoharjo 1, karena saya keliling sekecamatan, yang aktif itu Pekon Sukoharjo 1, Pekonnya dengan anak KKN-nya itu sinerginya itu luar biasa. Kasih tepuk tangan. Saya izin di sini Pak ya, karena
Sendek aku Pak, ora tak ketok. Nang di Pak Kadus. Ya, mohon maaf, mohon izin kita ulangi ya. Mohon maaf. Jadi saya di sini seharusnya yang ada di sini, yang hadir di sini adalah Pak Kepala KUA, tapi beliau izin tidak bisa hadir. Nah, seharusnya saya juga mengenakan pakaian berwarna putih, ya. Tetapi pada hari ini saya akan ada acara lagi setelah ini, buru-buru, maka langsung klambine karo bojoku dikei klambi iki. Aku manut kowe, Pak, ya. Nah, sesuai dengan judulnya. Nah, ini juga orang Pekon ini, Pandan Sari Selatan ya kan? Nah, saya paham. Jadi mohon maaf Ibu Bapak sekalian, Pak Lurah, Pak Kadus dan juga Pak RT dan hadirin sekalian, bukan saya menggurui jenengan, ya. Sesuailah dengan temanya pernikahan dini. Kalau saya lihat di bannernya, secara tata bahasa mohon izin, bukan saya tolong nanti Bu dosen pembimbing gimana, saya sulit untuk mencerna. Mungkin saya karena sayanya yang orang tahu belajar atau kepiye ya kan, tapi nggak apa-apa, luar biasa. Intinya pernikahan dini gitu aja. Pernikahan dini itu bahaya atau tidak, baik atau tidak, dianjurkan atau tidak, seperti yang saya awal katakan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, ini materi ini dari kantor ya, ini bukan kami yang buat, mohon maaf. Nanti kalau apapun yang ada di dalam sini kurang baik, kurang bagus, jadi saya mohon maaf ya Pak ya. Selanjutnya Mas, coba di apa namanya, karena ini enggak ya ini ya. Bisa balik meneh, coba balik meneh. Nah niki, nah iki jenengan lihat dari gambar ini bapak-bapak ibu-ibu. Dari gambar ini sempat viral, ya kan? Kalau jenengan punya handphone, ini sempat viral di media sosial. Anak ini umur berapa, yang perempuan berapa, cowok ini berapa. Ini juga sama. Lanang wedok masih anak kecil Pak. Mohon maaf, kita semua punya anak lah, ya. Kita semua punya anak, kita semua punya adik yang masih seharusnya cacah semene iki sik karo ngelap umbel, karo narik layangan. Tapi wis dipacaki nggih. Apa iki jenenge? Seragam pernikahan Pak. Wis dinggeni seragam pernikahan. Sudah dipakaikan seragam pernikahan seperti ini. Yang seharusnya ini dipakai ketika karnaval, tapi ketika momen yang terpenting katanya sekali seumur hidupnya, yakni pernikahan. Kita nggak tanya kenapa kok mereka bisa menikah. Jenengan semua bisa apa menangkap semuanya sudah, nggih? Lalu yang selanjutnya Pak, mohon maaf. Nah ini urip-urip kita nggak perlulah, nggak penting ya, karena jenengan semua paham saya Pak. Sinten coba? Wah, jangan bener jawab kayak saya ketemu Pak. Lanjut. Nama saya Malik Fajar, Ibu dosen, mohon maaf, mohon izin. Jadi kami di KUA, yakni penyuluh agama Islam bidang BP4. BP4 jenengan paham apa BP4? Badan Pelestarian Perikanan, Pertanian. BP4 itu Badan Pelestarian Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga dan juga kerukunan umat beragama. Saya lahir di Bandar Lampung, Pak. Saya sekolah di sini. Ini ada TK. TK saya itu dulu di situ, Pak. Dari kecil saya dulu TK-nya masuk TK di sini. TK di Bandar Lampung nggak selesai. Bapak kalau ibu saya pergi ke sini, saya di TK-kan di situ. TSTK Handayani, Sukoharjo 1. Lalu yang selanjutnya aku SD Sekampuh dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya Mas, nggak usah videonya. Nah, jenengan paham iki wis Indonesia apa kae Pak ya? Aku takon Pak RT. RT ini jenengan nang kene sing endi Pak? Ketok apa mboten? Ora ketok.
Pak, untuk 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, jenengan duduk di sini, Pak. Sekarang jenengan duduk di sini. 20 tahun yang akan datang, apa yakin jenengan jagung nang kene, Pak? Bu. Mbak-mbak apa itu kaur apa kasih? Yang belakang. Nah itu. Sekarang jenengan pakai seragam logo Pringsewu enek jengkolane ya kan? Pakaian rapih, bualah cantik berangkat loh kayak mbak-mbak pekon. Ini hari ini, Pak. Tapi kalau 40 tahun yang akan datang, jenengan masih disebut mbak-mbak pekon atau tidak? Mbah-mbah Pak Di, ya kan? Kalau kita lihat pekonnya jenengan itu nang di titik Pak nang kene iki, Pak. Jauh, Pak. Saat ini kita berani gambar koyong ini, Pak. Kita masih lihat seperti ini. 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, karena saiki wonge dhewe iki aparatur pekonnya sekarang kita, ya kan? Aparatur pemerintahannya sekarang kita, mahasiswanya niki 20 tahun yang akan datang sing genteni jenengnya niku dingge seragam apa jenenge iki? Coklat. Ya aku paling nggak seneng di seragam coklat iki, Pak. Apa nek seragam coklat dingge ijo-ijo. Anding sekampung ae. Apa jenenge? Lah iya. Mohon itu. Lah iya, kula niku Pak Pringsewu dindek polisi Pak jane yo lengkap jane lho. Jane yo lengkap segala macam. Kamu kok bisa punya SIM? Kamu masih di bawah umur ya. Ya enggak, ya memang cilik wae Pak polisi. Sorry, ya kan? Nah, Pak 20 tahun, 40 tahun yang akan datang kita butuh sumber daya manusia. Wes lah, jenengan wis paham. Sumber daya manusia ben iso nggih seragam kuning, ya kan? Ben iso jadi dosen pendamping, ben iso jadi tukang nyekel laptop. Harus ada sumber daya manusia yang kompeten, lalu bisa diandalkan. Jenengan jadi kadus, jadi RT, yo, anu Pak Kadus, enek kabar, kae Mbah Satemi meninggal misalnya jenenge Mbah Satemi, mriki nggak ada kan? Nah, ini apa-apa. Mbah Satemi meninggal. Kalau jenengan jadi RT, jadi kadus pergombian pilihan RT Mbah Satemi orang milih jenengan, maka bapak-bapak ibu-ibu, apa iki? Jenengan nggak pantas, Pak. Jenengan nggak pantas urip nang titik ini iki. Ya, jenengan nggak pantas urip nang titik nang nggon kene iki. Iki nggon provinsi Lampung, Sukarjo siji, sekampung iki nang kene iki, ngisor kene. Jenengan nggak pantas, Pak. Lebih baik jenengan urip nang kene iki. Nah, iki Somalia nggon kene iki, Pak. Lalu selanjutnya bisa diandalkan etos kerja yang baik. Wih. Lah ini, Pak. Kalau aparatur pekonnya aku yakinlah Karso Ijo luar biasa ruangannya. KUA ini ruangannya 2x4. Ruang BP 4 itu 2x4. Jadi setiap hari Bapak Ibu saya itu menyaksikan orang itu datang itu menangis. Menangis karena bahagia, menangis karena sedih. Sing bahagia ijab nang KUA. Seneng, Bu. Aku melu seneng, Pak. Kadang kayak lemper segala macam, wah. Apa nih sing ijab sampai papat, kadang nggo kresek beli mengumah. Tapi Pak ya, wih kadang iso dititeni, Pak. Musim panas akeh sing bojo. Mandan musim rendeng, musim rendeng, musim udan akeh sing bojo. Tapi Pak musim panas akeh sing pegatan. Jadi setiap hari saya menyaksikan orang menangis, Bu. Menangis karena menikah, menangis karena arep pegatan. Ntar kita bahas. Lalu yang selanjutnya sing iso diandalke SDM iki mau, ya kan, sing kompeten, sing bisa diandalkan, sing etos kerjanya yang baik. Kuwi sapa wae, ya kuwi tentune Ibu Bapak semua itu adalah anak-anak kita yang hari ini anak-anak itu pada sekolah.
sing anake jenengan, anake Pak RT sik mlebu kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, SMP, sing nang SMA, sing mungkin kuliah. Kuwi mereka, Pak, sing kudune nyekel telu mau SDM yang baik, etos kerja karo iso diandalkan. Beres Indonesia mau kayak Pak Soekarjo siji kecil. Beres. Anak-anak dhewe iki, Pak. Kunci utamanya adalah parenting dan edukasi seperti halnya yang saat ini, Pak. Maka mohon maaf, yang diedukasi itu bukan hanya anaknya. Kalau saya memberikan materi di anak-anak sekolah, percuma, Pak, nggak akan masuk. Tapi kalau memberikan materi kepada bapak dan ibunya, minimal bapak dan ibunya ngelek nih anak ingku nek tekan rumah. Dielek nih, Pak, jenengan gada anak, gada putu, Anda semua punya masa depan. Jangan sampai masa depannya itu tadi, ya mohon maaf ini tadi dalam tanda kutip. Lalu karakter remaja atau anak-anak itu gimana Ibu Bapak? Karakternya mudah, Pak. Anak-anak yang jenengan, ya, ini kadang sering terjadi anak perempuan ketika mulai masa puber, masa ketika awal menstruasi misalnya, ibunya nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah ngomongi, bapaknya nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah ngomongi. Bapaknya cuek, mamanya cuek, ya kan? Akhirnya anak arek takon isin, anak arek takon riku. Mak, aku kok metu gede, mohon maaf. Mak, aku kok metu gede kok rasanya loro banget. Anak gur meneng, nyekel HP mlebu nang kamar tutup. Sak wengi, sak awan ora dibuka. Betul nggak, Bu? Pak. Nesu-nesu. Nah, kuwi cah mahasiswi bali dari kampus, pulang dari kampus, ya kan? Baju diuncalke, tas diuncalke, kontak diantem kira ini bapake, ya kan? Motor disorongne, pokoknya langsung jebret orang madang, orang ngombe, orang dino, orang wengi nang jero kamar. Alasannya karena habis datang bulan. Ini sering terjadi bapak-bapak ibu-ibu, jangan dianggap sepele, karena di situ adalah mulai dari awal ketika komunikasi dengan itu buruk. Dan anak-anak kita ini, anak remaja ini, anak yang masih dini, ini perlu komunikasi yang baik dengan orang tua. Niku, karena anak-anak niku, anak-anak yang jenengan itu sudah mulai jatuh cinta, semangatnya dia itu tinggi. Anak mahasiswa semangatnya tinggi, ngadakan sosialisasi, berani KKN, nginep di tempat KKN selama 30 hari atau berapa, Bu? 30 hari, 50 hari, ada mama ada bapak, karena semangatnya tinggi, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jenengan semua sudah ngalami, nggak usah diterangke iki kabeh, jenengan wis ngrasakne. Apa meneh, emosi tidak stabil, ya kan? Kadang sing mahasiswa, sing buri, sing duwe cewek sapa angkat tangan? Enggak enak sing duwe cah IBM, ya. Biyen iki zaman aku kuliah, biyen ceweke ora cah. Iki jenenge umpri, nek ora ya cah stimik. Kuwi. Jadi ya podo-podo wong Soekarjo, Pak. Tapi biar zaman masih kuliah, mahasiswa yang buat pacaran paling keren itu enggak umpri ya, cah stimik. Stimik nomor loro, umpri nomor sisaan. Tapi enggak, tapi kan sing ngadakne pernikahan dini iki gur umpri. Tepuk tangan, Bu, Bapak. Suaraku sampe entek jenengan penak nang kono karo mangani ager apa Pak. Pak, nggih. Bapak sekalian, jam 09.00 bengi wis ngantuk. Anake jenengan jam 09.00 bengi wis ora nang omah. Sing bujang, sing duwe anak bujang. Sing ora duwe anak bujang gawe, ya kan? Anake jenengan seneng kumpul. Pos ronda bapak-bapak di jadwal rondo paling banter seminggu.
mangkat pisan, sebulan mangkatnya pisan, malam Jumat pisan, walah wis ora tau mangkat. Mangkatnya awalan karo akhiran. Ketika apa jenengane pos rondane arek ambruk demi mangkat. Nah kuwi anak-anak jenengan iku seneng kumpul. Ketika seneng kumpul koyo ini, kalau tidak bisa disaring, maka kata datanya Pak. Ini khususnya yang cowok. Kalau yang perempuan, kalau anak Sukarjo, saya lihat anak yang sering berkumpul, mereka akan tidak jauh dari konco kuliah, konco sekolah, ataupun konco tonggo. Artinya tidak terlalu anu Pak. Tapi anak ini anak laki-laki, untuk berkumpulnya itu akan tinggi. Nah ini normal Pak. Justru anak yang jenengan orang tahu kumpul nang omah wae nyekel HP wae, maka itu perlu ya Pak Kadus kan. Ya. Egonya yang tinggi. Pak, aku njaluk motor KLX, ora gelem. Aku ora gelem kuliah, ya kan? Pak, aku njaluk motor Beat dan segala macam. Anak nangis segala macam karena egonya tinggi. Aku kudu pengen duwe motor kayak aku kudu pengen kuliah nang kono misalnya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, jenengan tahu Pak, berdasarkan data Pak, tahun 2023 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni kemarin, saya mengambil data sebanyak 19,24% pernikahan dini terjadi di pedesaan Pak. Sukarjo 1 itu desa atau bukan? Sukoharjo 1 iki data ini data di Kecamatan Sukoharjo. Aku rak menceleng-menceleng sa Indonesia. Data ini ada di Kecamatan Sukoharjo. Saya punya datanya lengkap Pak, 19,24%. Mohon maaf karena saya juga sama-sama dulur saya banyak di Sukoharjo 1. Saya orang Sukoharjo 2. Ya. Dulur saya banyak yang di Sukoharjo 1. Sekolah saya di Sukoharjo 1. Saya ngambil ilmu di Sukoharjo 1. Maka saya peduli dengan Sukoharjo 1 Pak. Sukoharjo 1 kalau kita presentasikan itu berada di peringkat 3 teratas Pak untuk pernikahan dini. Tepuk tangan. Sing nomor 1 nggak saya sebutkan, tetangga desa kita. Tapi itu gunaku, sorry ya. Gunaku juara loro. Gitu ya kan. Nah aku sing guyune banter orang Pekon. Sing Pekone iki paling akeh. Sampean kaur atau apa? Kasih. Nah, selanjutnya Pak, Januari 2023 Pak. Ini yang Indonesia. Ini yang se-Indonesia. 34.000 dispensasi pernikahan. Dispensasi itu mengambilnya itu dari pengadilan agama Ibu Bapak. Itu tercatat sebanyak 34.000. Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia. Lalu kalau di ASEAN, alhamdulillah kita peringkat kedua. Nah, juara 2 kita Pak. Kalau menurut UNICEF tahun 2023 Indonesia peringkat ke-8 dengan absolut angka anak pengantin anak sebesar 1.459.000.000 kasus. Iki Pak, kalau kita lihat yang ini tadi, sorry, mana ini? Ininya error ini ya. Nah ini 34.000 ini yang dispensasi Pak. Dia belum cukup umur, ya, belum cukup umur, tapi mendapatkan surat dari pengadilan agama, meminta surat dispensasi dari pengadilan agama dan surat izin orang tua, berikut dengan berkas-berkas yang lainnya, itu cuma 34.000. Lah sing kedata sing wis nikah kuwi enek 1.459.000. Iki itu rupiah Pak. Kalau ini rupiah iki syukur alhamdulillah. Tapi iki menungso Pak. Ya. Iki wong sing bojo sing urung wayahe umure belum mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama,
yang dapat hanya 34.000, nikah secara sah berarti kan tercatat oleh negara melalui Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan menggunakan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 itu cuma 34.000. Tapi yang tidak keseluruhannya berarti sak yuto dikurang 34.000. Berapa persen anak-anak kita Pak, dulur-dulure dhewe, wong-wonge dhewe kabeh masuk di dalam sini. Lalu yang selanjutnya Pak, untuk perempuan ini ya, kalau kita melihat undang-undangnya, ini undang-undangnya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2009 ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berumur 19 tahun ketika masa pendaftaran menikah. Jadi ojo sampai belum daftar nikah kurang seminggu pas untuk dijadwalke mergo tanggale apik, tanggal 1 bulan 1 suro misale. Kowe bojone engko ndak kok bojomu ayu apa jenenge anaknya akeh, sawahe ombo segala macam misale pas kowe juga engko umure 19 tahun. Maka sama Pak, perlu adanya dispensasi dan lebih baik ditunda pernikahannya sampai dengan umurnya itu ideal. Karena Pak, anak perempuan yang berusia 17 tahun ini paling rentan terhadap pernikahan. 17 tahun lulus sekolah SMA. Lulus SMA kadang karena faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pergaulan itu dapat mempengaruhi Pak. 1 dari 9 perempuan di bawah 20 sampai 24 menikah sebelum 18 tahun sebesar 11,292%. Kalau laki-laki Pak lebih rendah, 1/100. 1 dari 100 anak laki-laki itu menikah, kalau perempuan 1 dari 9. Maka lebih banyak perempuan menikah sebelum umur yang ditentukan. Perempuan lebih banyak, tapi laki-laki lebih rendah. Pasal ini sudah tadi. Lalu yang selanjutnya untuk penyebabnya yang saya sebutkan Pak, masalah ekonomi, ya kan? Lulus SD, SMP wis lando, apamu lulus STM, jangan daftar Indomaret, betul kan? Jangan awakmu daftar toko. Mohon maaf, mohon izin ini. Mohon maaf, mohon izin. Ini akan menyebabkan banyaknya pernikahan sebelum pada waktunya. Takdung, ngerti takdung? Nah, kuliah. Di luar hamil lalu nikah. Nah, itu balikannya hamil di luar nikah. Ini sering terjadi Pak. Masalah ini dikaitkan karo ekonomi misalnya pasti, ya kan? Dikaitkan karo pergaulan dan lain sebagainya. Tapi tidak. Kita berkata dulu jangan sampai diri kita sendiri, jangan sampai anak kita terutama, keluarga kita, tetangga, warganya jenengan, warganya Pak RT, warganya Pak Kados, warganya Pak Lurah, warga semuanya jangan sampai iki kudu hati-hati. Tekdung mula enek sing jenenge rundo, nggih. Rundo kan salah satunya kaya ngono. Saya main di tempat saudara saya Pak, di Rawarejo. Nelalai dulurku kuwi gadis Pak. Aku dolan ngene bapake jane. Jadi jam 10 malam saya itu didatangi Pak Kados, Pak RT karo anak pemudanya situ. Darahnya aku ngapeli anaknya kuwi, padahal aku arep nembung sisok kon rewang. Nah itu Pak. Karena nah itu peran masyarakat di situ penting ternyata Pak. Peran aparatur pemerintah itu penting untuk mengurangi dampak-dampak yang seperti ini. Itu apalagi terjadi di lingkungan kita. Tapi ini monggo kerso teknisnya jenengan ya, karena yang kita takutkan ini tadi. Lalu ada tradisi, saya tidak menyebutkan suku, kadang enek ya kan sukune udahlah jangan apa namanya menikah
Jangan sekolah lagi, buat apa kuliah? Buat apa kamu kerja? Udah menikah aja, biar suamimu yang tanggung jawab. Kadang tradisi kita seperti itu. Anak wis ketok gede titik, wis gelem dandan, wis ndang dibojokne, ndang dinikahne. Akhirnya timbullah pernikahan dini. Di balik itu bapak-bapak, ibu-ibu, belum pas. Karena nanti lalu pendidikannya yang kurang, segala macam. Niki, penyebabnya salah satunya pernikahan sebelum 18 tahun pada umumnya terjadi terutama wanita pedesaan. Pendidikan yang lebih tinggi terkait erat dengan usia pernikahan remaja yang lebih lambat. Maka ketika pendidikannya itu lebih tinggi, maka pernikahannya pernikahan dini ini agak mundur. Kok Mas, Mbak yang mahasiswi, nanti Mas akan ku selesaikan dulu S1 ku, setelah itu pinanglah aku, tidurilah aku. Enggak apa-apa. Tapi kalau belum sampai S1 ne urung rampung, mamak bapake nang omah apa jenengane? Macul, ya kan? Jam 8 mangkat, bali sampai maghrib, ketemu maghrib meneh, bengi bapake isik golek duit meneh, bubuti pitik segala macam, ya kan? Misalnya gur nggih nguliahke anake. Itu salah satunya untuk memperhambat itu tadi, Pak. Karena mohon maaf, pendidikan yang tinggi ini dapat merenggangkan pernikahan dini. Lalu yang selanjutnya jenengan paham, Pak? Delok iki bocah cilik, Pak. Ya kan? Nek sampai kita dari lubuk hati kecil kita saja, Pak. Dewe ndelokke misal ya kita bisa bang bayi, ya kan? Subhanallah min dzalik. Ini terjadi pada diri kita, terjadi pada anak kita, terjadi pada putu kita, terjadi pada ponaan kita. Delok. Salam pagi minggu buat kamu ayang. Selalu kurindu sampaikan salamku pada ibumu jika aku sudah siap menjadi mantumu. Matamu kan, kan Pak Bu. Bocah semene Pak Bu, ya kan. Kudune cah semene dolanan layangan karo ngelap umbel segala macam, ya kan. Ngaji alibah tak sakjim di rumah, mangkat ke gereja nek sing Katolik, mangkat ke vihara dan lain sebagainya. Tapi wis gelem koyo ngene Pak. Subhanallah min dzalik. Ya kan? Dewe dungo bareng-bareng dikei api-api pengertian. Lalu yang selanjutnya podo wae 2 tahun ini perserita yang mogakin langgeng ke depannya. Aku era mudeng, Mas. Lalu selanjutnya dilalai pas ora iso di nganu iki. Balik meneh. Oh ya, wis ora apa-apa. Nah, selanjutnya podo wae jika kamu penikmat kopi, kira enak kopi nih dilalai. Dan senja, maka izinkan aku untuk mencintaimu tanpa henti dan jeda. Underscore chat Lina Dila, wes lah terserah. Saya itu bojo bocah paling. Delok Pak, bocah seragam seragam TK Pak. Ya kan? Sehingga seragam TK, mambu belet, mambu segala macam Pak. Bekas umbel beler nang kene. Wes tinggi, kowe iki nang alun-alun. Nah, delalai pas Soekarjo siji ra duwe alun-alun. Waktu zaman Pak, bocil-bocil FF kayak ini iki Pak. Waduh luar biasa Pak. Subhanallah min dzalik ya. Ojo sampai kayak ngene iki. Apa nek kaya aku ora kuat arek moco iki. Ayah, bunda, ibu sayang, mula harus hati-hati. Jenengan paham lah, enggak usah tak jabarke wis paham lah. Kaya ngene iki wis sering Pak. Nah, iki meneh iki ta SMA SMP. Malaikat aja cemburu dengan kisah cinta kita, apalagi manusia. Malaikat Israel mampus ya. Isi Wahid ini, Wahid enak jenenge Le Wahid. Ayo. Betul, akibat pernikahan dini jenengan baca early marriage dan seterusnya. Peluangnya kalau pernikahan dini ini terjadi, Pak, akibatnya maka akan kematian ibu lebih tinggi Pak, karena belum tentu masa kehamilannya belum kuat ya. Kalau yang dari kesehatan paham. Lalu stunting kan, pekon-pekon makanya digerakkan untuk stunting kan. Nah itu salah satunya gunanya, itu cegah dulu pernikahan dininya, kan? Niki
Ketika pernikahan dini ini Pak, seperti ini Pak, ibu bunuh bayi berusia 3 minggu lantaran tidak mau minum susu. Iya, yang diombeli susu bapak terus ya Pak. Nggak gelem minum susu, ibunya sudah nggak tahan, nggak sabar. Ibunya masih anak-anak, isik gadis, emosinya masih tinggi. Maka yang terjadi Pak, ibu bunuh bayi, tekek bayi, nangis sedikit mau disusoni ra gelem, ngempeng malah nyokot ya kan, lantaran tidak mau minum susu. Karena malu, ibu bunuh bayi di mesin suci. Subhanallah min dzalik. Manungso saelek-elek menungso Pak. Jenengan seorang ibu, jenengan seorang orang tua, kok yo tegel kok kaya ngene iki. Terjadi karena apa? Jenengan bisa buka sendiri di YouTube. Satunya pernikahan dini. Suami hajar istrinya yang lagi hamil sampai bonyok. Jadi nggih apa jenengane? Fighting. Karena apa Pak? Isik bocah sing wedok, sing lanang juga isik bocah. Pengontrolan emosi mereka kurang stabil, akhirnya terjadilah seperti ini. Baik, bapak belum ibu hamil daya suami sakit lah. Iki susu meneh terus selanjutnya. Nah iki sing viral. Anggi pengantin baru hilang usai izin beli ayam geprek. Bisa terjadi Pak Bu. Loh, apa si Anggi iki? Mereka berdua ini lulusan TK, nggak pernah sekolah, enggak Pak. Mereka semua S1. Satu hari berbojo izin Pak. Anu Mas, aku tak tuku ayam geprek. Orang balik meneh. Jangan tahu beritanya viral, ya kan? Maka harus hati-hati Pak. Bukan karena pendidikan juga, tapi karena itu tadi. Paling yang utama adalah kalau ketika umurnya belum matang, belum mumpuni untuk menikah, sering-sering terjadi hal yang semacam ini. Balik menenang, apa jenengane mantannya, ya kan, si Anggi balik nang mantane terus iki viral dicedeki rondo dan segala macam kuwi. Iya, ojo guyu kowe, seneng wae kudu deh. Pendewasaan, kita harus pendewasaan usia nikah wis diubutke mau 20 atau 21 dan 25 tahun bagi laki-laki. Ini perlu dicatat, eling-eling anak jenengan, putune jenengan sing nang omah umure piro. Dieling-eling kudu niki Pak. Rata-rata 19,8 tahun. Iki sing rata-ratane nang Indonesia. Wis cukup lah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Nek memang umure wis siap, wis cukup, sekiranya jenengan yakin donga karo Tuhannya masing-masing, donga karo Gusti Allah, donga karo sing kuwasa, njaluk ben anake nikah dadi apik. Ini dari BKKBN ya, menikah usia muda banyak problem, ayo siapkan dirimu raih prestasi. Lalu yang selanjutnya, Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mengapa 20 tahun? Karena secara medis, fisik, mental, spiritual yang tadi saya sebutkan itu perlu. Lalu penting juga perkawinan jika dilakukan usia yang tepat membawa kebahagiaan bagi keluarga dan rumah tangga, dan tentunya usia kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial akan stabil berimbang. Wis dewasa, wis baik, pengetahuan cukup, usahanya mapan, insya Allah keluarganya penak. Dewe selaku orang tua gari mengarahkan. Nah itu bapak-bapak sekalian. Lalu yang selanjutnya apa ini? Perencanaannya sama Pak. Ketika di umur 20 tahun, ketika misalnya nikahnya di 19 tahun, lalu menjarangkan kehamilan di usia antara 20 sampai dengan 25 tahun. Wis mulai anak siji umur selikur, engko digangi meneh setahun, tahun berikutnya umur 23 anak siji meneh, dan seterusnya. Tapi dua anak lebih baik. Terus nanti ketika fase umur 35 tahun, maka jangan sampai anak kui mau hamil lagi, ibu itu hamil lagi. Karena engko yang ditakutkan misalnya kan delalai anak wis remaja, mama bapak wis sing meriang lah, sing encok, masuk angin segala macam dan lain sebagainya, duit angin. Maka pemerintah menggelorkan untuk kegiatan seperti ini Pak, kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, di pekon-pekon, pengajian ibu-ibu, anak-anak KKN dan lain sebagainya.
Kita juga ada pelatihan pranikah, ya kan? Pelatihan pranikah yang kita laksanakan terus setiap waktunya. Lalu yang posyandu ini, ya kan, pekon kita pasti melakukan, dan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya, Pak, yang mudah-mudahan akan memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan itu saja, Pak Bu. Karena wis menjadi rahasia umum lah. Nggak usah kakek ngomong pulang ya. Kita sudah tahu semua yang kita inginkan. Walaupun mohon izin, mohon maaf, pernikahan itu memang pernikahan dini, ya. Semisal terjadi yang seperti itu tadi, tekdung itu tadi, maka jangan sampai tidak dinikahkan, tidak tercatat, ya kan? Walaupun itu nanti pernikahannya itu belum masuk waktunya pada masanya, umurnya masih misalnya di bawah 16 tahun misalnya, mohon maaf, semuanya untuk bilang mendalik 16 tahun terjadi pernikahan yang tidak diinginkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, lebih baik tetap, Pak, dimintakan dispensasi dari pemerintahan Pekon, dibantu warganya, karena yang takut, Pak, belum lama ini, Pak, saya ketika kemarin di kecamatan, saya menyampaikan di kepala-kepala Pekon, itu ada salah satu warga, Pak, dari Pekon, bukan Pekon kita, Sukoharjo 1 bukan, dari warga Pekon sebelah barat, Pak. Itu datang ibu-ibu nangis-nangis, Pak, nangis-nangis datang ke KUA sambil bawa anaknya itu mau masuk TK, umuran masih 6-5 tahunan, anaknya laki-laki. Wah, ngerti Pak De jenengan? Oh ya. Tanggung jawab, Pak De. Jadi nangis nang KUA, Pak, nangis nang KUA, brok-brok mamanya itu nggak terima karena anaknya disebut anak haram. Arek melbu sekolah, anak haram, anak haram, anak haram. Arek melbu TK, anak haram. Kenapa kok disebut anak haram? Karena dek ini orang duwe akte kelahiran karo kartu keluarga. Nah, kartu keluarga iso dicetak kudu enek salah satu surat yang penting, yakni buku nikah. Mahasiswa kudu paham tentang apa jenengane kuwi mau, masalah-masalah nang kono, ora kok gur demo nang pinggir dalan kuwi ya kan, sampai nangis, Pak, nangis karena anaknya diomong anak haram, daftar TK ora keterima, mergo kudu apa-apa ora duwe kakak karo ora duwe akte kelahiran. Mula niku perlu menjadi catatan penting. Delalae sing lanang, Pak, sing lanang niku minggat dadi kabur, sing lanang baru langsung kabur meng Jawa, Pak, Bu. Baru apa jadi pernikahan, ya kan? Kalau melangsungkan pernikahan kabur meng Jawa. Kabur meng Jawa, weteng wis blending segala macam, lahirlah anak kuwi 6 tahun ora diurus, 7 tahun sampai melbune TK ora diterima, dilokne anak haram, gimana uzubillahi min dzalik. Nangis, Pak. Coba kalau itu terjadi di diri kita coba bayi itu, Pak. Hati-hati, Pak, nggih. Mula niku kita sebagai yang punya tanggung jawab, sebagai aparatur Pekon tentunya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, ini kita punya tanggung jawab bersama. Sebagai masyarakat kita punya tanggung jawab bersama, Pak Bu. Kita pelayan masyarakat, Pak Bu, sama, Pak. Kita pelayan masyarakat, kita layani masyarakat dengan baik. Kita makan gaji Pak RT, ini gajiannya kira Pak RT 2 juta setiap bulannya. Masuk, ya. 6 bulan. Jadi sekali janggolan Pak RT lemah sak hektar kena lah, Pak. Ora tekan, Pak. Sapi papat paling, Pak, ya. Ngono aku mrene dadi RT jenengan dadi pengulu, Pak, gantian, Pak. Ya kan? Pengulu kuwi ora kan, Pak, duwite ora enek. Nah, ya wis tahu, rokoke ra sepiro, ya kan? Ya kon kaya ngene iki. Tapi nggak apa-apa, demi satu lagi kebaikan kita bersama, Pak Bu, kita bertugas
tanggung jawab, menjadi pelayan masyarakat, ben wargane dhewe tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi. Amin. Mungkin cukup itu saja Pak ya Bu ya. Mohon maaf, mohon izin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya Malik Fajar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit izin dari Pak Kepala KUA tidak dapat menghadiri. Maka saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat Pak. Mohon maaf, mohon izin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi oleh Bapak Malik Fajar SH. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta, apabila dari pemaparan materi tentang pernikahan dini terdapat pertanyaan, dipersilahkan. Boleh Pak, boleh tanya apa aja, mumpung ada pemateri kita di sini. Mungkin ada tambahan sedikit ya, bapak-bapak ibu-ibu di sini. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu bukan lagi pernikahan dini ya. Ya, kedua kalinya. Jadi tema hari ini tentang edukasi pernikahan dini, mungkin bisa mengedukasi kita, ke anak-anak kita, untuk menghindari dari pernikahan dini tersebut. Tadi bapak pemateri sudah menjelaskan apa sih pernikahan dini itu tidak dilarang ya Pak ya. Tapi idealnya harus sesuai dengan umur yang idealnya menikah. Kenapa? Karena secara psikologis umur yang belum cukup itu masih, kalau bahasa anak sekarang, labil ya. Labil, emosinya nggak terkontrol, terus ngadepin masalah juga dia kadang-kadang nggak pernah berpikir dulu baru bertindak. Kalau orang dewasa kan berpikir dulu baru bertindak, tapi kalau masih emosinya masih labil, bertindak dulu baru berpikir. Jadi secara emosionalnya anak yang belum ideal menikah sudah menikah. Kalau menikah itu faktor X ya. Kalau kita tidak berbicara tentang pernikahan dini karena faktor X, kita secara idealnya tentang pernikahan dini yang bukan karena faktor X-nya. Jadi secara emosional itu pasti berpengaruh. Ada masalah sedikit, misalnya namanya ekonomi, hidup itu kan ekonominya naik turun kan ya Pak, Bu. Jadi saat ekonominya turun, rasa sabar nerimonya ini dan apa ibarat katanya sadar dirinya masih belum terlalu cakap di situnya. Terus secara psikologis dan secara kesehatan, terutama untuk para wanita, usia dini, pernikahan usia dini itu rentan dengan kematian, entah itu ibu, entah itu anak, prematur dan sebagainya. Mungkin latar belakang pernikahan dini itu banyak faktornya. Yang banyak berpengaruh adalah sosial budaya kita yang beranggap, maaf ya Pak, mudah-mudahan di sini nggak ada orang tua yang beranggap anak itu sebagai beban. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang menganggap anak-anak itu sebagai beban. Jadi daripada beban keluarga, lebih baik kalian menikah saja. Itu salah satu faktor yang terjadi di banyak desa yang sering kita datangin. Kenapa marak benar terjadi pernikahan dini? Indonesia di Asia Tenggara itu urutan kedua dengan kasus pernikahan dini terbanyak. Di dunia kita di urutan ke-8. Apalagi di desa-desa itu beranggap anak itu sebagai beban. Nikah aja dah, daripada pusing liatnya. Itu secara psikologis, kedokteran juga udah dijelaskan. Terus masalah sosial budaya kita yang menganggap takut menjadi perawan tua. Padahal menikah itu bukan hanya tentang usia, tapi tentang kematangan cara bersikap, finansialnya juga mapan. Karena pernikahan dini yang dijelaskan ke Bapak tadi, banyak terjadi angka perceraian ya Pak ya. Karena dia nggak kuat ya Pak, belum terlalu kuat ininya, daya tahan tubuhnya atau daya tahan pikiran dan mentalnya. Jadi semoga di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberi ruang kepada anak-anaknya untuk bersekolah, karena sekarang zaman globalisasi anak itu harus sekolah.
Kenapa anak harus sekolah? Karena biar meningkatkan taraf hidupnya. Setidaknya bekerjanya di ruangan AC. Walaupun pendidikan tidak menjamin suatu kesuksesan hidup seseorang, tapi pendidikan membuka peluang atau jalan untuk menuju tempat yang bagus. Walaupun bukan menjadi jaminan. Jadi pernikahan dini ini mudah-mudahan adik-adik di sini ya, mahasiswa KKN, kelarin dulu sekolahnya, kerja dulu, punya penghasilan, baru menikah. Cinta itu 5 bulan, 6 bulan, iya enggak? Anak nangis, susu, iya enggak Pak? Iya enggak sih Pak, Bu? Ekonomi itu semakin lama semakin meningkat. Jadi semoga dengan acara hari ini, sosialisasi hari ini, kita para orang tua diberi edukasi kalau sekolah, apalagi perempuan ya. Perempuan adalah madrasah pertama anak. Karena dari perempuan, pendidikan awalnya seorang anak itu dari ibu. Baru ke sekolah formal maupun informal. Jadi perempuan itu harus sekolah. Bukan harus menjadi seorang yang harus mengalahkan laki-laki, tidak. Tapi setidaknya dia menjadi orang yang cakap dalam mengurus anak-anaknya nanti. Jadi lebih konsennya di sini mungkin karena saya sama Bu Dima ini sebagai perempuan mungkin mengedukasi para wanita-wanita, para anak-anak perempuan untuk kejar cita-cita dulu, matangkan perilaku, sikap, dan mental agar tidak merasa puber atau masa mudanya masih belum kelar. Jadi semoga acara sosialisasi hari ini berkenan ya Pak, Bu. Semoga ada yang bisa kita petik suatu edukasi, suatu pemikiran, suatu mindset baru, cara berpikir kita terhadap anak-anak kita untuk memberi penerangan atau memberi edukasi ke anak kita untuk supaya menghindari pernikahan dini. Pernikahan dini nggak semua kasusnya akan berantakan, nggak. Ada beberapa kasus pernikahan dini itu berhasil, tapi bisa presentasinya lebih banyak gagal daripada berhasilnya. Jadi mengapa mahasiswa kami konsen mengambil tema ini? Untuk mengedukasi kita kalau Indonesia ini SDM-nya harus berkualitas. Karena pernikahan dini harusnya sekolah, mungkin taraf kehidupannya lebih meningkat, ini akan angka kemiskinan itu mungkin akan bertambah. Efek dari pernikahan dini, salah satunya. Semoga kita di sini mendukung anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa dan umurnya. Kita tuntut untuk menjadi manusia yang smart dan good, pintar secara intelektual dan smart dalam attitude dan perilaku. Semoga di sini kita semua dicas energi kita untuk berbuat baik, untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang pengertian, orang tua yang mendukung tumbuh dan kembangnya anak-anak kita. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu peserta, apa ada yang ingin ditanyakan? Perwakilan dari kaum muda nih, penting banget ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ini perkenalkan, nama saya Sujaini, saya kadus dari Dusun 4. Di sini saya tidak hanya mengenai pernikahan ini, ada beberapa hal, terutama ini kebetulan ada perwakilan dari KUA. Ini banyak mengalami, nggak cuma saya, sementara aparatur pokok yang lain mungkin sama. Ini masalah buku nikah. Sekarang ini
Oke, saya akui kalau emang pernikahan dini emang pernah ada. Nah, di wilayah kami itu nggak usah kita sebut belakangnya lah, penting yang jelas ada. Nah, solusinya itu sampai sekarang belum bisa kami selesaikan tentang masalah buku nikah, karena awalnya tidak mau meminta rekomendasi, ataupun dari tahun 2019 itu kan belum ada rekomendasi untuk pernikahan dini, dan itu pernikahan dilanjutkan secara sirih ya. Bahkan sampai sekarang itu belum keluar, karena nggak tercatat di pemerintahan, jadi nggak punya buku nikah. Permasalahannya banyak mengurus ke banyak instansi, terutama ke bank ataupun ke yang lain kan menggunakan buku nikah. Kemarin beberapa orang udah menanyakan bagaimana cara untuk mengurus buku nikah, terutama dari KUA. Itu nggak hanya cuman dari yang pernikahan dini, bahkan sampai sekarang yang udah hampir punya cucu pun belum punya nikah, dan kemarin menanyakan ke kami gimana solusinya untuk bisa mendapatkan buku nikah. Itu sementara dari dulu udah kami tanyakan, belum ada kejelasan dari Bu Kasih yang suruh saya tanyakan langsung ke KUA, sampai sekarang belum ada jawaban. Sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sebelum pertanyaan sebelumnya kami oleh Bapak narasumber dijawab. Dari pihak perempuannya ini, perempuannya kayaknya punya banyak pertanyaan tapi masih ragu-ragu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan kepada semua narasumber, bagaimana cara menyikapi atau menghadapi, ya kasarnya menghadapi anak-anak kita itu sekolahnya mau tapi pacarannya juga getol banget, susah dikendalikan lah kasarnya, susah dikendalikan, susah diremnya, tapi sekolahnya ya mau. Bahkan kalau menurut umur mungkin dia masih di SMA ke bawah gitu ya, sekolahnya ya mau tapi pacarannya juga getol sekali. Itu bagaimana cara membimbing anak kita? Itu saja, terima kasih. Oke Bapak Ibu, udah 2 pertanyaan. Oke, dilanjut Bapak, boleh maju Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rombongan KKN, saya cuma mau bertanya, ini kan ada kejadian, nggak perlu saya sebutkan si A si B namanya, itu jelas masyarakat saya telah putus sekolah masuk kelas 1 SMA, yaitu yang dikatakan pernikahan dini, kalau bahasa Jawa itu nikah sirih. Nah ini emang belum laporan ke RT ya, cuman itu sudah jelas dia akan melaksanakan pernikahan setelah Asyura ini. Ya mungkin sirih atau bagaimana, cuman saya mohon petunjuk dari rombongan KKN ini. Kalau saya ditanya selaku tokoh organisasi masyarakat, Pak RT, iki anakku priwe yo, kurang cukup umur, wes tek dungo apa mau bahasane, dia harus dinikahkan karena sudah 2 bulan. Nah itu bagaimana saya untuk memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Terima kasih. Bagaimana Bapak narasumber, langsung dijawab apa? Makasih ya Kak ya. Mohon izin ya Ibu dosen, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi buku nikah. Karena banyak yang nikah itu tidak tercatat lah, bahasa kita itu nikah tidak tercatat.
maka dia pun punya kakak. Nikah tahun 70, buku nikahnya wis mbuh nang ndi, mbuh duwe mbuh ora wis nggak ngerti. Tapi duwe kakak, cuma kan di kakak itu pasti ada keterangan nikah tidak tercatat. Kan seperti itu ya kan? Nah, sebetulnya mudah Bapak Ibu. Ketika mohon maaf mohon izin warga kita misalnya ada nih yang nggak punya buku nikah. Karena faktor apa? Nikah siri misalnya nikahnya. Nggak mesti nikah siri itu nikah dini, nggak mesti. Misalnya nih mohon maaf malah yang terjadi kebanyakan nikah siri itu nikah yang terjadi ketika mohon maaf sekali nih rondo karo dudo ketemu. Podo-podo rondo sama-sama rondo sama-sama duda. Akhirnya menikah. Sing diundang RT kadus karo ostad setempat, tokoh agama setempat. Akhirnya terjadilah pernikahan. Saya terima nikahnya, sumpini dengan ini dengan segala macam. Mas kawin tersebut bayar sah tunai sah segala macam. Itu sering terjadi seperti itu Pak. Nah maka untuk pengurusannya itu sangat mudah sekali. Ya tentunya yang pertama kan surat-surat persyaratannya dari Pekon. Pekon itu mengetahui ada surat namanya apa saya lupa, peraturan Pekon paham lah. Itu kan untuk pengantar ke KUA. Nah nanti ke KUA diantarkan ke pengadilan agama. Setelah di pengadilan agama, ya kan, nanti kan disidangkan. Kalau memang sudah punya anak, kalau memang ini belum punya anak, dan lain sebagainya, maka nanti akan muncul dispensasi itu tadi. Namanya sama, dispensasi. Gowo nang KUA, kok nang KUA dijabke meneh, dinikahkan kembali. Nah, namanya nikah isbat. Di KUA dinikahkan kembali, nanti dapatlah buku nikah. Nah jenengan nggak usah bingung-bingung, kita welcome, nomor HP saya ada. Kalau ada yang mempersulit, warga Sukarjo 1 misalnya dipersulit di KUA, hubungi nomor saya. Kita bantu Pak, sampai ke pengadilan nanti kita bantu. Ya, cuma ya panggah tetep kadang mohon maaf mohon izin, ya kan Pak, dadak mau pengadilan kok yo larang bayar pengacara nyewa iki segala macam. Ya kita kembali lagi Pak Bu, sediakan payung sebelum hujan. Ora gelem entuk duit, ora metu duit akeh ya kepiye, itu juga kita butuh. Ya mau gimana lagi, mekanismenya sudah seperti itu. Misalnya ada lagi selanjutnya, misalnya buku nikah salah nama, Suparno Putro jadi Suparno Putra. Nah itu kan misalnya bermasalah kan kalau di data kependudukan. Itu pun sama, dengan bawa buku nikahnya itu tadi ke KUA, bawa buku nikahnya, nanti di KUA muncul yang nikah 2004 sampai dengan 2023 sekarang, itu nanti tercatat secara online, datanya jenengan. Nanti dibetulkan lebih mudah, buku nikahnya kasihkan ke KUA, nanti dicoret namanya jenengan itu, ya yang keliru diganti dengan namanya yang baru, stempel KUA basah, legal. Maka itu apa namanya, cara sah buku nikahnya itu tadi. Jadi kalau ada warga yang belum punya buku nikah, mekanismenya itu tadi. Jenengan kasih tahu, jangan takut, ya. Nanti diberikan pendampingan dari KUA. Baik mulai dari nanti di KUA-nya, di pengadilannya nanti, sampai nanti dikasih pendampingan. Sekali lagi jangan takut-takut, apalagi jangan sampai anak wis akeh, ya kan? Ini akan susah lagi Pak Bu. Kalau anaknya sudah banyak, malah wis duwe putu, ya kan? Nikahnya masih nikah siri, mohon maaf, belum punya kakak. Maka ya wajar kan warga dhewe ora entuk bantuan sembako segala macam sing disalahke dhewe. Padahal ya dhewe sing tidak tercatat secara detail di kependudukan.
Itu sing nomor pertama untuk yang buku nikah itu tadi Pak Bu, tolong disampaikan ke warga masyarakatnya. Jangan takut, apa meneh wedi kan kadang wah kontak 10 juta. Kan entek 15 juta. Jadi sapa? Ya, datang dulu ke KUA, ayo. Kita kasih pendampingan sampai nanti di sana pengadilan. Lalu selanjutnya dari Pak RT, bagaimana itu anak kita yang apa ini yang sekolahnya, oh semangat, terus apa jenengannya semangat banget pacarannya. Pak Bu, mohon maaf mohon izin nih sebelum saya menjawab Pak Bu. Saya lahir 3 Oktober 1999 Pak. Saya anget Pak. Kulo dibawahi jenengan, mungkin anak-anak jenengan isi pantaran kulo. Bu dosen aja ini lebih tua dari saya ya kan Bu? Nah iya kelihatan lah. Saya sama anak mahasiswa isi pantes Pak Bu, masih sama. Bu dosen rumahnya mana Bu? Oh ini Bu dosen. Ya orang yang takon, Bu dosen rumahnya mana Bu? Mohon bering kumpul. Anaknya udah berapa Bu? Oh masih single. Wah, ngerti wae Gus. Orang masih single ya kan. Tapi kan lebih tua beliau. Dulu. Saya Pak masih muda Pak. Baru kemarin lulus belum lama masih hangat. Saya kuliah saya di Unsia Jakarta. Lalu yang satunya lagi Stai Ma'arif Kalirejo. Banyak kawan-kawan saya karena dulu bapak saya itu pengen saya itu punya gelar SPD sarjana pendidikan, mengakurat gelem belas jadi guru males Pak. Yaitu akhirnya jadilah seperti ini Pak. Kalau jenengan tanya kepada saya, mohon maaf, nanti jangan saya yang jawab. Saya minta Bu dosen yang jawab. Dosen yang ini yang belum megang mic ya, yang jawab. Gimana Bu itu Bu? Anak-anak kita itu ini karena masuknya ke pendidikan mereka Bu. Kalau saya bukan ranahnya lah. Saya pacaran, aku yang delale nggak punya pacar, single juga punya ini. Ya enggak. Nah jadi seperti itu untuk yang Pak RT mohon maaf ya Pak RT ya. Nanti kalau saya jawab kurang pas Pak RT, darani jarkoni. Tapi ya podo Pak RT. Estu, kula mboten pacaran Pak. Kula teng pondok Pak. Nang pondok kuwi Pak Bu, ya. Saya ceritakan ini di pondok. 10 tahun saya nggak pulang ke rumah Pak. Jadi sekarang pulang sini TK-ne wis gede, balai desane wis apik. Terus saya seneng banget pokoknya. Terus saya masuk, kita lulus, ketika lulus 2019 saya masuk non PNS honorer 2022 keangkat, alhamdulillah berkah pandungan jenengan sudah. Nah lalu ini Pak Bu, di pondok itu ya, di pondok itu perempuan sama laki-laki itu jarang ketemu Pak Bu, walaupun mangkat nang sekolah we, jarang banget. Kalau tahu perempuan lewat ya kan, mbok kuwi ya sangat nyaman banget lah. Sulit akses kita itu sulit Pak Bu. Handphone saja saya nggak Pak pegang handphone 10 tahun pada waktu itu. Ketemu anak perempuan itu jarang. Ketemu opone sampai sing SMS-an, chattingan, buka aplikasi hijau. Wah, ya, mahasiswanya sama ketawa-ketawa Bu dosen. Micat ya kan? Boleh micat. Siapa sih yang micat? Ya. Bisa dimasukkan nomor handphone saya tadi itu. Kalau tersambung ke micat, enggak saya sambungkan ke micat. Tapi media sosial lainnya ada semuanya. Mulai dari thread, Twitter dan sebagainya. Saya nggak pernah pacaran, izin sangat nih Pak. Tapi aku nak arek ngomong, kok enggak medine aku enggak alah ngapusi, alah bel gede segala macam. Enggak enak Pak. Cawe itu wis alah tak gering kaya ngene iki ireng bleketek wis. Ora masuk ngono kan. Tapi itu Pak. Nanti biar Bu dosen yang jawab. Saya kelamaan di pondok. Jadi angel arek pacaran. Yo Mas Bagus yo. Takon karo Mas Bagus nek jenengan enggak percaya itu. Untuk pacaran, akses pacarannya itu sulit Bu. Mending enggak pacaran. Karena kita surat-suratan, saya nyoba surat-suratan Bu. Surat-suratan kirim meng Pondok Putri. Sweetie, uncal ke Pondok Putri, nyemplung Pak. Nyemplung nang sumur diakali karo anak Pondok Putri,
dibaca surat itu ketahuan saya Pak. Akhirnya wah aku diantemi Pak, bocor ini kepala saya itu ceritanya. Setelah dari itu trauma ora pacaran, tapi aku ya seneng karo cah wedok kok ndarani kan. Oh ndarani ora pacaran tanda tanya ya ora. Itu untuk yang selanjutnya. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa tadi Mas Bagus? Anak putus sekolah SMA nikah siri belum lapor ke RT, dia akan melaksanakan pernikahan setelah syuro usia tekdung umur 2 bulan. Ya tinggal gini Pak RT ya kan, mohon maaf mohon izin. Ini problem juga bagi kita. Kadang kita selaku pilih sepuh pamong lah ya kan, kudune kan ya dikabari opo-opo ya kan. Kadang masyarakat kita karena jogo kayak mau Pak RT, jogo sing model kaya ngono kuwi wedi. Arek ngomong-ngomong izin malu takut ya kan. Iku aja ngomong Pak RT lah wis meneng-meneng wae. Ngomong Pak RT cerita karo bojone cerita karo kelompok yasinan segala macam, akhirnya malu, tertutup. Nah, ya kita ini kadang serba salah juga. Ya kadang ini tugas kita juga Pak RT. Engko nek wis kedadenan dhewe sing angel kan ya. Ngeret-ngeret RT, RW, digawa rono, digawa rene, kayak rokok ijo segala macam mean ya kan, sawah ora keurus, RT ini kadang kan kadang ngoten. Banyak RT yang bicara seperti itu memang benar. Problemnya sama nikah yang seperti itu. Maka ya kalau tinggal dilihat di undang-undangnya tadi itu Pak, kalau memang umurnya udah 19 tahun, masuk mencukupi masa nikah, maka dinikahkan saja secara biasa. Walaupun wes tekdung, wes tek bengek segala macam, tetap dinikahkan secara sah KUA dan tercatat oleh negara. Ya Pak ya, agar nikah tercatat, ada segala macamnya itu. Nah itu kalau memang belum umurnya belum mencukupi, ya minta dispensasi dan surat izin. Dispensasinya ya dari pengadilan agama, surat izinnya dari orang tua, beres. Yang penting dinakahkan secara sah agama, sah negara, beres. Wes, ngoten niku Pak Bu, ya. Lalu yang pacaran itu tadi, Bu dosen silakan dosen. Oke, terima kasih. Untuk masalah tadi anak yang satu getol sekolahnya tapi juga getol pacarannya, untuk secara pengalaman mungkin saya belum banyak berpengalaman karena saya sendiri belum punya anak gitu. Nah kalau menurut saya anak apalagi itu masih di bawah SMA ya Bapak ya. Nah anak yang di bawah SMA itu cenderung labil Bapak. Jadi orang tua khususnya ibu, kalau misalkan dia perempuan dia harus lebih dekat dengan ayahnya. Ataupun kalau dia laki-laki dia harus lebih dekat dengan ibunya gitu, ataupun orang tua itu wajib ataupun harus sangat intens gitu berkomunikasi dengan anak. Jadi anak itu akan secara terbuka mengenai apa yang sedang dialaminya, kemudian apa kegiatan sehari-harinya gitu. Nah tapi sekarang zaman saat ini tuh anak kalau sudah dikasih HP ataupun handphone, orang tua itu cenderung cuek. Jadi yang penting anak berangkat ke sekolah, pulang sekolah main itu silahkan. Tapi kita tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan setelah dia pulang sekolah, ataupun teman-temannya siapa, ataupun kegiatan yang dilakukan sekolah itu apa, begitu. Jadi kalaupun orang tua itu intens dekat dengan anak, otomatis kita akan tahu ataupun kita dapat mengontrol siapa saja temannya, pergaulannya, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Misalkan contoh yang namanya anak-anak kecil mulai jatuh cinta itu kan otomatis akan ada gerak-gerik atau tanda-tandanya ya Bapak ya. Nah sebagai orang tua kalau saran saya lebih baik anak itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Contoh diberikan les-les lain ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dimana dia itu akan mengalihkan. Jadi yang namanya anak kecil itu kan perasaannya masih labil ya Pak ya. Kadang sukanya sama ini, kadang sukanya sama itu gitu, belum tahulah apa itu yang namanya jatuh cinta ataupun cinta yang sebenarnya gitu, masih cinta monyet gitu. Jadi sebagai orang tua sebaiknya kita tuh kayak mengalihkan kegiatan, memberikan kegiatan ataupun pendidikan lain. Dan kemudian tolong untuk dibatasi menggunakan handphone, karena anak kecil contohnya tadi sudah diberikan contoh bahwa
chattingan gitu yang tidak pantas untuk dilakukan anak-anak kecil itu banyak dilakukan gitu. Contohnya memanggil teman sebayanya yang dia rasa itu dia sukai itu menggunakan kata-kata ayah bunda. Ya kan Pak ya, itu kan sebenarnya untuk anak kecil itu tidak layak ataupun belum patut lah begitu. Ada tambahan Bang? Mungkin sedikit gambaran karena anak udah SMA, anak SMA-nya Pak ya? 2 SMA. Dulu zaman saya kecil, orang tua saya ini, mungkin setiap orang tua beda-beda ya cara mendidik anak. Mungkin salah satunya bisa saya contohkan. Dulu saya waktu sekolah SD, SMP, SMA itu benar-benar ditatar banget sama orang tua saya. Orang tua saya harus tahu sosial media. Jadi orang tua saya nggak gaptek. Jadi pertemanan saya misalnya dulu Friendster, Facebook, orang tua saya berteman juga, meng-add saya. Gaul juga orang tua saya. Jadi gerak-gerik saya itu selalu orang tua saya tahu. Terus orang tua saya tidak pernah memarahi saya kalau seandainya saya ketahuan. Namanya masa-masa muda pacaran tuh hal yang lumrah karena masa-masa mereka, tapi mereka lebih mendekat ke kita. Ditanya siapa pacar kamu, main ke rumah, terus dikasih edukasi. Pacaran itu harus seperti ini, sex education, harus diberi, walaupun agak sedikit vulgar tapi harus diberi. Nah, kalau kamu melakukan ini nanti imbasnya ke sini. Imbasnya bukan ke kamu saja tapi nama baik keluarga. Pacaran yang sehat ini seperti ini, bla 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 bla. Jadi orang tua ini harus lebih dekat ke orang tua, harus lebih, ibarat kata yang lebih mendekatkan diri. Apa sekarang yang lagi trennya? TikTok. Main TikTok. Bukan main TikTok jadi kebablasan ya Bapak Ibu, cuman paham TikTok itu sekarang fenomenanya tentang apa? Facebook itu fenomenanya tentang apa? IG itu tentang apa? Add anak-anak kalian biar supaya kalian tahu pergaulan anak kalian itu sampai di mana. Sex education itu penting biar supaya anak kita terhindar dari hal-hal yang berdampak negatif akibat dari pacaran yang mungkin karena usia labil merasa cinta itu hanya untuk dia. Ya kan? Jadi harus dikasih pendidikan, sex education itu penting. Terus kita mulai tahu dunia anak-anak kita itu sekarang apa. Kita lebih update, nggak boleh gaptek teknologi, itu penting. Orang tua sekarang nggak boleh gaptek teknologi. Anak sering main Mobile Legends, kita harus paham Mobile Legends seperti apa. Jadi kita paham bagaimana cara melarang dan bagaimana cara menyelah anak-anak kita saat udah kecanduan gadget dan sebagainya. Jadi cara melarang orang tua ke anak itu nggak boleh kasar, biar orang tua itu bisa dekat, bisa curhat. Karena dunia anak-anak beda dengan dunia kita dulu. Pola pendidikan, pengasuhan anak zaman dulu, zaman sekarang beda. Anak zaman sekarang nggak bisa dikerasin ya Pak, Bu ya. Semakin dikerasin akan semakin brutal dia. Jadi kita berubah pola mindset kita, pola pikir kita, pola asuh kita. Jadi kita mau nggak mau kita yang harus merendah, harus datang lihat anak kita, tanya anak kita, terus kasih sex education. Kalau pacaran tuh nggak boleh gini-gini. Terus perkuat nilai-nilai agama, itu pondasi paling utama adalah pondasi agama. Agama itu bisa memfilter, agama itu bisa mewarning mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dan satu mungkin Pak ya, bisa kita edukasi tentang nikah siri ya. Banyak yang karena saya beberapa tempat yang saya kunjungin, pernikahan siri itu banyak merugikan pihak wanita dan anak. Iya, yang banyak dirugikan wanita. Bapak-bapaknya kalau sudah tak cinta tinggalkan saja. Karena pernikahan siri, hak keperdataan anak terhadap bapaknya tidak ada karena tidak tercatatkan di catatan sipil. Jadi mungkin bisa dilakukan bagaimana mengedukasi wanita-wanita untuk tidak diajak dan tidak mau diajak nikah siri. Nikah siri tidak tercatatkan di catatan negara. Jadi mungkin nextnya bisa diambil tema itu untuk mengedukasi kita bersama kalau nikah siri itu lazimnya sangat merugikan pihak wanita dan anak. Dan mudah-mudahan Bapak tidak menjadi pelaku, menjadi
Ya mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Kita aminin aja lah, amin. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi serta sesi tanya jawab oleh peserta dari pihak laki-laki ataupun dari perempuan. Diucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak narasumber Bapak Malik Fajar SH atas pemaparan materinya. Semoga apa yang kita peroleh dari sosialisasi ini dapat kita terapkan ataupun dapat kita edukasi baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Akhirnya rangkaian demi rangkaian telah kita lewati, tibalah kita pada acara penutup. Namun sebelum saya tutup, saya selaku pemandu acara apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, setelah ini kita dokumentasi bersama dulu ya Bu. Kepada Bu Anggi untuk memberikan sertifikatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa KKN IBN Pringsewu yang berada di Pekon Sukoharjo 1, kami di sini mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini. Kenapa sih kami mengunggah tema ini? Karena di lingkungan Sukoharjo 1 itu dalam angka yang ada di KUA Kecamatan Sukoharjo itu termasuk pada ranking ketiga maraknya pernikahan dini, sehingganya kami bukan melarang tapi kita lebih ke mengedukasi supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat apa? Akibat tentang pernikahan dini. Nah, dengan hal seperti inilah mungkin kita bisa memberikan wawasan, artinya ada manfaat ataupun ada pernikahan dini tersebut. Harapan dengan adanya edukasi ini meminimalisir angka maraknya pernikahan dini di Sukoharjo 1 ini. Terima kasih Pak.